Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah. Saya mahasiswi PPG Prajabatan dari Universitas Sarjana Taman Siswa Yogyakarta, selaku pemakalah yang akan memaparkan penelitian tindakan kelas dengan judul penerapan PJBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi untuk meningkatkan komunikasi belajar peserta didik. Latar belakang dari adanya penelitian tindakan kelas ini adalah karena pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dari suatu bangsa. Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Nasional Pendidikan mengemukakan bahwa pendidikan yang sejati dapat terjadi pada peserta didik apabila lingkungan belajar mempromosikan kemerdekaan peserta didik dalam berpikir, bertindak, dan mendukung perkembangan belajar peserta didik yang holistik. Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada era sekarang ini memiliki relevansi yang erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana proses belajar sangat mendukung kemerdekaan dan perkembangan peserta didik. Berdasarkan hasil observasi peserta didik kelas 7I SMPN 8 Yogyakarta, diketahui bahwa peserta didik memiliki kemampuan komunikasi belajar yang rendah. Permasalahan rendahnya komunikasi belajar peserta didik kelas 7I SMPN 8 Yogyakarta karena rendahnya minat, motivasi, dan pemahaman belajar yang rendah pada peserta didik. Guru yang memiliki peran penting dalam proses belajar memiliki tuntutan keterampilan mengajar yang baik untuk mendukung hasil belajar yang maksimal pada peserta didik. Salah satu bentuk keterampilan guru tersebut adalah dalam hal pemilihan strategi pembelajaran yang digunakan. Adapun dalam penelitian ini, strategi pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan model PJBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi dengan video pembelajaran berupa LKPD dan video pembelajaran. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan subjek peserta didik SMPN 8 Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 2 kali siklus pembelajaran. Pada setiap siklusnya ada 2 kali pertemuan. Model PTK yang digunakan mengacu pada model Kemis dan MC Taggart. Untuk teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi. Hal yang diobservasi adalah pembelajaran berbasis PJBL dan kemampuan komunikasi belajar peserta didik. Adapun untuk analisis penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif sederhana. Hasil dan pembahasan. Penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi belajar peserta didik kelas 7I SMPN 8 Yogyakarta sudah sesuai dengan sintaks PJBL baik pada siklus 1 maupun siklus 2-nya. Pada siklus 1, peserta didik belajar materi daur nitrogen dengan proyek yang dihasilkan berupa maket, sedangkan pada siklus 2, peserta didik belajar materi daur air dengan proyek yang dihasilkan berupa video pembelajaran. Adapun untuk hasil komunikasi belajar peserta didik yang telah dilakukan oleh observer, berikut pembahasan. Pada siklus 1, di mana peserta didik belajar materi nitrogen dengan proyek yang dihasilkan berupa maket, hasil kemampuan komunikasi belajar peserta didik yang telah dilakukan oleh observer memiliki nilai rata-rata 63,19%. Nilai tersebut kategori baik, namun belum mencapai minimal indeks ketuntasan minimal, di mana peserta didik harus memiliki nilai presentase klasikalnya adalah 80%. Oleh karena itu, penelitian ini dilanjutkan pada tahap kedua, pada siklus 2. Pada siklus 2, di mana peserta didik belajar materi daur air dengan proyek yang dihasilkan berupa video pembelajaran, nilai rata-rata presentase kemampuan komunikasi belajar peserta didik adalah 83,82% dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut sudah dapat dikategorikan tuntas karena telah mencapai indeks ketuntasan minimal pembelajaran klasikal yaitu 80%. Apabila kemampuan komunikasi belajar siklus 1 dan siklus 2 dibandingkan, terjadi peningkatan kemampuan komunikasi belajar peserta didik sebesar 20,63%. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan yang pertama, terjadi peningkatan kemampuan komunikasi belajar peserta didik kelas 7I SMPN 8 Yogyakarta. Pada siklus 1, hasil kemampuan komunikasi belajar peserta didik memiliki presentase sebesar 63,19% dengan kriteria baik namun belum tuntas. Sedangkan pada siklus 2, rata-rata presentase kemampuan komunikasi belajar peserta didik sebesar 83,82% dengan kriteria sangat baik dan sudah tuntas. Adapun simpulan kedua dari penelitian ini adalah hasil kemampuan komunikasi belajar peserta didik dengan model PJBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi dengan proyek peserta didik yang dihasilkan berupa video pembelajaran lebih dapat meningkatkan kemampuan komunikasi belajar yang efektif pada peserta didik dibandingkan peserta didik membuat proyek berupa maket pembelajaran.